Assalamualaikum, kenalin nama saya Sindiasari Puspagita. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Oke, pertanyaan yang pertama. Mengapa tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf seperti pada manusia? Tumbuhan tidak memiliki sistem syaraf karena sistem syaraf berhubungan dengan otak dan sumsum tulang belakang. Kita tahu tumbuhan tidak mempunyai itu. Kedua, tumbuhan dapat menerima rangsangan melalui plasmodermata yang ada pada setiap selnya. Jadi tumbuhan tidak menerima rangsang melalui sistem syaraf. Oke, pertanyaan yang kedua. Perhatikan gambar neuron, amati letak dendrit, neurit atau akson, sinapsis, dan pahami fungsinya. Letak dendrit, akson, dan sinapsis terdapat pada struktur neuron. Mari kita lihat. Oke, dendrit merupakan cabang dari sitoplasma. Ini merupakan dendrit. Ini merupakan dendrit, ini dendrit, ini dendrit, dan ini dendrit. Fungsinya adalah menerima impuls atau rangsangan dari sel lain untuk diteruskan ke badan sel. Kemudian, akson adalah ini. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls. Di dalam akson terdapat selubung mielin, nadus Ranvier, dan sel sekwan. Untuk selubung mielin ini, sifatnya isolator, tidak dapat menghantarkan impuls. Namun, nadus Ranvier ini yang menghantarkan impuls. Untuk sel sekwan ini, berfungsi untuk menghasilkan selubung mielin. Kemudian kita lanjut ke akson terminal. Akson terminal ini berbeda dengan sinapsis. Sinapsis ia adalah celah atau bagian yang menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, dengan neuron yang satu dan neuron yang satunya. Untuk akson terminal adalah cabang terakhir dari neuron. Untuk sinapsis ini, impuls dapat berpindah melalui dua cara, yaitu sinapsis listrik dan sinapsis kimia. Untuk sinapsis listrik, neuron yang sebelum sinapsis biasa kita sebut dengan prasinapsis. Untuk yang neuron yang setelah bagian sinapsis ini disebut dengan postsinapsis. Untuk sinapsis listrik, membran pada prasinapsis ini langsung berhubungan dengan membran postsinapsis sehingga arus listrik bisa langsung diterima oleh postsinapsis. Untuk yang sinapsis kimia, membrannya tidak langsung bergabung, namun melalui pelepasan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dilepas oleh membran prasinapsis, kemudian melalui celah sinapsis, kemudian baru diterima oleh membran postsinapsis. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Perbedaan gerak sadar dan refleks. Perbedaan gerak sadar dan gerak refleks. Pernahkah kalian menempukkan tangan kalian di depan mata kalian? Pasti akan langsung menutup mata. Nah, itu disebut gerak refleks. Maksudnya begini, gerak sadar adalah gerak yang kalian lakukan berdasarkan kehendak otak Anda. Ketika gerak refleks, itu adalah keadaan otomatis yang tubuh kalian lakukan. Untuk gerak sadar ini, tempat untuk pengolahan sensorik atau saraf sensoriknya adalah menuju ke otak. Bukankah semua informasi ke otak? Untuk gerak refleks ini, pengolahannya ada di sumsum tulang belakang. Kemudian jenis pergerakan pada saraf pada gerak sadar adalah sesuai kehendak kita atau biasa kita sebut volunteer. Sedangkan untuk pada gerak refleks, gerakannya adalah otomatis karena tidak dengan kesadaran kita atau tidak dengan kehendak kita. Kemudian jalannya impuls atau jalannya rangsang. Untuk gerak sadar yang pertama dari reseptor, kemudian menuju melewati neuron sensorik, kemudian diolah di otak, kemudian diteruskan ke neuron motorik, kemudian baru disampaikan oleh efektor. Namun untuk gerak refleks ini
Jalan rangsangnya yang pertama adalah reseptor, kemudian neuron sensorik, kemudian diolah di sumsum tulang belakang, tepatnya di medula spinalis, kemudian diteruskan lagi ke neuron motorik, baru diteruskan ke efektor. Sekarang pertanyaan yang keempat. Pahami perbedaan sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Perbedaan sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi ini berbeda. Yang pertama, sistem syaraf pusat macamnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Untuk sistem syaraf tepi terdiri dari dua macam, dibedakan berdasarkan asal dan fungsinya. Untuk asalnya terdapat dua, yaitu kranial dan spinal. Untuk fungsinya terdapat dua macam juga, yaitu aferen dan eferen. Untuk eferen ini juga dibedakan menjadi dua, syaraf otonom dan syaraf sensorik. Untuk syaraf otonom ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Sekarang untuk sistem syaraf pusat ini, jenis neuronnya yaitu interneuron. Namun untuk sistem syaraf tepi, jenis neuronnya adalah neuron sensorik dan neuron motorik. Untuk panjang aksonnya ini, untuk sistem syaraf pusat ini hanya pendek, namun untuk sistem syaraf tepi panjang. Misalnya bisa dari jempol kaki, bisa berukuran 1 meter. Untuk aksonnya, ini akson ini adalah akson untuk meneruskan impuls atau rangsang ini. Untuk di sistem syaraf pusat ini hanya pendek, mungkin hanya 3 atau 4 saja. Kemudian untuk sistem syaraf pusat juga untuk penghasil selubung mielin ini bukan dari sel sekuan, namun dari oligodendrosit. Oligodendrosit bentuknya seperti ini, bulat seperti ini. Kemudian ini gini, ke selubung mielin. Seperti sel sekuan, namun lebih besar. Ini juga bisa menghubung lagi ke neuron yang lain, Namun untuk sistem syaraf tepi, penghasil untuk menghasilkan selubung mielin ini adalah sel sekuan. Seperti yang sudah saya jelaskan di soal nomor berapa ya? Nomor yang tadi. Kemudian untuk fungsinya. Nah, fungsi dari sistem syaraf pusat ini adalah untuk pengolahan informasi. Sedangkan untuk sistem syaraf tepi adalah untuk mentransmisi informasi dari dan ke sistem syaraf pusat. Jadi dia yang mentransmisi informasi dari sistem syaraf pusat atau ke sistem syaraf pusat. Kemudian apalagi ya perbedaannya? Kemampuan regenerasi. Untuk kemampuan regenerasinya, untuk sistem syaraf pusat ini rendah. Bahkan ada beberapa neuron yang tidak meregenerasi. Namun untuk sistem syaraf tepi umumnya memiliki kemampuan untuk regenerasi. Yang kelima, apakah perbedaan sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf parasimpatik? Sistem syaraf simpatik ini bekerja saat kondisi tegang, sehingga syaraf simpatik ini memicu keadaan tubuh kita untuk bekerja fight or flight. Maksudnya fight ini adalah melawan dan flight adalah melarikan diri dengan cara memicu kerja organ tubuh. Untuk syaraf simpatik ini kerjanya saat kita merasa kondisi kita tegang, kita merasa mendapatkan ancaman, sehingga otak kita memerintah tubuh kita untuk melakukan perlawanan atau untuk melarikan diri. Nah, untuk melakukan itu kita membutuhkan banyak oksigen dan glukosa, sehingga saraf simpatik ini untuk memicu mempercepatnya denyut jantung. Kemudian saraf simpatik juga
itu akan memperluas saluran pernapasan untuk memperoleh oksigen yang banyak. Sedangkan untuk sistem parasimpatik ini akan bekerja saat kita kondisi tenang dan memicu rest or digest. Rest ini untuk istirahat dan digest ini masalah pencernaan. Dan untuk sistem parasimpatik ini berfungsi untuk kebalikannya dari sistem simpatik. Kemudian apabila sistem simpatik adalah mempercepat denyut jantung, namun sistem parasimpatik ini akan memperlambat atau menghambat denyut jantung, akan bukan menghentikan tapi untuk memperlambat, untuk mengurangi agar tidak melewati batas. Apabila denyut jantung terlalu cepat sehingga akan lelah, sehingga untuk sistem saraf parasimpatik ini akan menghentikan jantung sebelum merasa lelah. Kemudian untuk saluran pernafasannya juga kebalikan dari sistem simpatik. Tidak hanya itu, misalnya pupil mata. Apabila kita merasa tegang, pupil mata akan memperlebar karena kita harus melihat dengan jelas. Apabila kita melarikan diri, kita harus melihat dengan jelas sehingga pupil akan membesar. Namun pada sistem parasimpatik ini, pupil akan kembali normal atau mengecil seperti keadaan normal. Kemudian untuk sistem parasimpatik, untuk fungsi yang digest adalah fungsi pencernaan, sehingga fungsi parasimpatik ini akan meningkatkan kerja atau kinerja dari pencernaan, misalnya lambung dan usus. Nah, untuk sistem parasimpatik ini, lambung dan usus kinerjanya akan meningkat. Namun untuk sistem saraf simpatik ini, sistem kerja pencernaan kebalikan dari parasimpatik, yaitu menurun atau menghambat kinerja dari sistem parasimpatik atau sistem pencernaan yang ditingkatkan oleh sistem parasimpatik. Kemudian ada lagi, misalnya pankreas dan kantong empedu. Untuk sistem parasimpatik ini juga akan menstimulasi atau mendorong kinerja dari kantong empedu dan pankreas tersebut. Namun untuk sistem saraf simpatik ini akan menghambat kinerja dari kantong empedu dan pankreas tersebut. Nah, itu dia 5 pertanyaan. Sudah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.